Untuk yang kita bahas nomor 1 sampai 5 dulu ya. 1 sampai 5, Oke, sir. nanti habis itu yang 16 sampai berapa? Aduh, lupa lagi. Untuk slide-nya udah kelihatan, Miss? Baru loading, sir. Oke, Ya, sudah. udah ya. Oke, untuk nomor 1, jawabannya apa, Miss, kira-kira? Punya saya yang A, sir. Yang A. Iya, betul. Nomor 1 itu A, nomor 2 itu yang C, Ya, terus nomor 3 itu yang C, ya, 4 Bravo, terus nomor 5 itu yang Delta, ya. nomor 6 A, nomor 6 A. Oh, Itu salah, sir. salah ya. Yang dijawab apa, Miss? B, sir. B. Iya. Di situ kan ada 2 kalimat karena ada 2 kata kerja yaitu is dan was. Berarti kan kalimatnya Ya, mau 2. Kalau kalimat 2 ya. itu berarti harus dikasih penghubung, dan kalau yang B Oh, dan delta kan nggak ada penghubung ya kan. Nanti iya. kalimat hanya dihubungkan oleh koma kan nggak bisa. Nah, jadi tinggal Oh, yang iya. A Oke, atau sir. yang C itu. Terus kita perhatikan juga di yang bagian kosong itu kan mau membuat kalimat karena sudah ada was-nya. Mau nggak mau ya harus dibuat kalimat. Kalau sebelumnya was itu ada kata tapi katanya adalah keterangan. Jadi nggak bisa kita gunakan sebagai subjek. Maka kita perlu menambahkan subjek juga di yang kalimat kedua. Jawabannya yang Hmm. A. Harusnya but it. Itu. Oh, iya. Kalau Oke, yang sir. C itu nanti subjeknya nggak ada karena yang simple itu nggak bisa digunakan sebagai subjek karena itu Oke. adalah keterangan. Oke, nomor 7 jawabannya adalah Bravo. Ya, Terus nomor 8 itu adalah A. ya, 9 ini jawabannya Bravo. ya, 10 Bravo. ya, 11 jawabannya Delta. 11 Delta. ya. 12 from there it was broke. Jawabannya Bravo. 13 jawabannya C. 14 C. 15 A. Nah, silakan dihitung ada yang salah dari nomor tadi. Nomor 13, sir. 13. Kalau nomor 13 ini kata kuncinya itu sebelum titik-titik itu. Jadi sebelum titik-titik ada kata before. Jadi before itu kan termasuk penghubung. Maka Ya. setelah before berarti kan harus membuat kalimat lagi. Nah, cari di pilihan ganda yang rangkaian kalimat. Kalimat itu kan polanya subjek dan predikat. Kalau yang A itu hanya predikat saja kan. Yang Iya, B, sir. Bravo itu juga predikat karena langsung Oh, ed kan. Kalau it oh, itu iya. kan di belakang dia, di belakang kan bukan subjek. Namanya subjek ya sebelumnya kata kerja. Kalau yang Oke. delta itu sama dengan yang Bravo. Jadi kalau pilihan ganda yang benar itu biasanya yang paling beda sendiri. Nomor 13, Miss Seiza apa jawabannya? B, sir. B. Kalau B ini ya kata kerja doang kan, padahal kan before ini penghubung yang harus diikuti kalimat. Oh, oke, sir.
Kenapa kok jawabannya yang Bravo? Ragu tadi, Sir. Ragu antara B Ragu sama tadi, C. Sir, antara B sama C, iya. Tapi kata kuncinya udah ketahuan belum, bahwasanya setelah before itu kalimat itu kata kuncinya. Iya. Nah, kalau misal kata kuncinya sudah apa namanya? Sudah diketahui, berarti kan seharusnya kita cari pilihan ganda yang memang agak mendekati dengan kalimat kan. Kalau untuk yang Bravo ini kan tiba-tiba langsung ED. Oh iya. Oke, berarti nomor 1 sampai nomor 15 salah 2 ya. Iya, Sir. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan 1 sampai 15. Belum ada, Sir. Belum. Jadi untuk kesimpulannya hati-hati sama materi penghubung ya. Jadi biasanya kan kalau di soal itu penghubung muncul di soal itu sendiri, kadang juga di Iya. pilihan ganda gitu. Oke, terus Mr. Amar kira-kira ada yang salah, Sir? 1 sampai 15. Ini kalau punya Mr. Amar mikrofonnya masih eh, simbol silang, Sir. Jadi itu belum di unmute. Kalau misalkan apa nggak bekerja itu mikrofonnya bisa pakai chat nggak apa-apa. Kira-kira salah berapa, Sir? 1 sampai 15. Oh, itu off lagi mungkin ada kendala network atau gimana. Terus selanjutnya yang nomor 16 sampai dengan 40 kira-kira yang sudah dikerjakan dari nomor berapa sampai nomor berapa, Miss? Lompat-lompat, Sir, yang kayak bingung masih tak kosongin. Lompat-lompat ya. Kalau 16 sampai nomor 20 kira-kira sudah. Udah, Sir. Oke, jadi nomor 16 sampai dengan 40 itu diminta nomor 16 sampai nomor 40 diminta untuk mencari kata atau frase yang salah. Dan kita kalau mau mengerjakan yang bergaris bawah di sini, pertama langsung ke yang bergaris bawah kalau bisa. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya kita kelompokkan mana subjek dan predikatnya. Dan yang Halo, paling penting, ya, Sir, ya ini udah kedengeran ini. Ini kita ke yang nomor 16 dulu, Zar. Jadi nanti yang 1 sampai 15 nanti saya tanya itu tadi salah berapa. Sekarang ke nomor 16 dulu sampai nomor 20. Jadi untuk cara mengerjakannya ya kita bisa langsung ke yang bergaris bawah kalau bisa. Yang kedua kalau nggak bisa kita kelompokkan kata per katanya yang menjadi subjek dan predikat yang mana. Sisanya kan paling objek dan keterangan. Kita juga perlu mengingat kembali apa yang harus kita gunakan sebagai subjek dan juga sebagai predikat. Kalau predikat itu ya harus ingat materi kalimat, yaitu kalimat aktif, pasif, dan nominal beserta rumusnya. Kalau yang nomor 16 di sini, yang salah itu adalah kata kerjanya. Is itu adalah kata kerja yang digunakan untuk membuat kalimat di nomor 16. Kenapa is salah? Karena subjeknya itu banyak, flows. Jadi fast flows itu satu kesatuan. Fast itu kata sifat, menjelaskan subjeknya itu flows. Karena banyak berarti to be yang digunakan harusnya pakai are. Jadi yang salah yang C. Salah apa benar, Miss? Jawabannya. Benar, Sir. Betul ya. Ya. Kalau mau mengerjakan pun kita perlu, halo, halo. iya, Sir, saya bisa mendengar, Sir. Mungkin punya Baru Mister. ada suaranya. Oh, baru ada. Kalau mikrofonnya mungkin Sir itu tadi, ataupun Ini mungkin udah sampai nomor berapa? ini sekarang nomor 16 ini. Tadi kalau yang 1 sampai 15 sudah
Udah ya. Tadi dengar nggak, Sar? 1 sampai 15. Maaf enggak, Sir. Oh enggak, ya udah kita ke 16 dulu aja, 16. Ya. Jadi yang nomor 16 ini yang salah C. Kalau Mister Amar benar atau salah? Dalam Ya, kalau punya Mister Amar yang nomor 16 itu jawabannya apa? yang salah. Iya, yang salah. Yang jadi jawabannya Mister Amar yang mana? 16. Wah, itu masalah tuh, Sar, apa? Mikrofonnya itu. Oke, lanjut dulu ya. Jadi nomor Yang A. 17, oh yang A. Jawaban yang benar itu harusnya yang C, Sar. Karena C ini kata kerja menggunakan to be. Is itu kan untuk sebuah subjek yang jumlahnya satu. Padahal yang jadi Oh, subjek itu kan iya, iya, iya. close sama. Dan di sini harus hati-hati. Biasanya sebuah subjek itu nggak mesti menggunakan satu kata. Kadang menggunakan gabungan kata sifat dan kata benda. Kalau fast di sini nih kata sifat yang jadi subjeknya itu flows-nya. Maka kita perlu memperhatikan untuk menganalisa kata kerja di dalam kalimat itu. Jadi kalau kata kerja sudah ketemu, nanti yang depan itu biasanya kalau ada gabungan kata yang jadi subjek yang terakhir sendiri, walaupun 2 atau 3 kata. Jadi satukan itu aja. Yang penting kata kerjanya sudah ketemu. Terus saya bacakan dulu yang nomor 17 sampai nomor 20. Yang 17 itu salahnya di C, century. Salah. Terus yang nomor 18 yang salah adalah C juga, or. 19 yang salah yang A, hers. 20 yang salah yang A, simple. Nah, sekarang 17 sampai 20, Miss Jaiza ada yang salah. Ada, Sir. Nomor berapa? Tadi 19. nomor 18 apa, Sir? 19 yang salah A, 18. 18 C, C. Nomor 18, Sir. 18 salah. Ya. Kalau nomor 17 di sini itu kan yang menjadi kata kerja adalah has been proceeding. Kita tinggal lihat yang bergaris bawah. Proceeding itu verb 1 ing. Nah, sebelumnya biasanya kalau yang bergaris bawah ada hubungannya dengan kata sebelumnya. Sebelumnya itu kan been. Been itu salah satu jenis to be. Kan to be nggak cuma been, ada is, am, are, was, were. Maka setelah to be itu memang harus ketemunya kalau nggak verb nomor 3 ya verb 1 ing. Itu berarti yang B ini sudah benar. Terus untuk yang lainnya kita cari aja yang mudah-mudah. Find violence itu kan fungsinya find itu sebagai sifatnya violin itu. Dan violin ini gunanya hanya sebagai objeknya preposisi of. Of itu preposisi dan setelahnya pasti diganti benda. Tapi kadang ada benda yang ditambah sifat. Pokoknya kalau ada objek, ada subjeknya lebih dari satu, itu cuma ada gabungan sifat dan benda. Sifatnya itu sebelah kiri, bendanya sebelah kanan. Itu yang nomor 18 bisa salah gimana, Sir? Kalau yang nomor 18 itu kesalahannya di materi pair conjunction, penghubung berpasangan. Di situ kan sebelumnya or itu ada kata both. Both itu kan artinya keduanya. Kalau keduanya itu Oh, pasangannya berarti bukan harus or. N. Iya, harusnya and. Nah, ini berarti kita harus berhati-hati kalau masalah penghubung itu pun kalau pair conjunction harus ngelihat sebelumnya dan yang sering disalahkan itu pasangannya. Kalau Miss Deiza salah nomor 18. Iya, Sir. Salah. Jawabannya apa? Nomor 18 saya yang B. Yang mana? B. B. To divided ethnic and national loyalties ya. Kalau yang B ini kan ED ini kan kegunaannya hanya sebagai sifatnya si lo apa?
ethnic ini, Miss. Jadi kata kuncinya itu di to ini. To itu kan sebuah preposisi yang nantinya pasti diikuti benda. Cuma bendanya ada dua karena ada n-nya di sini. Tapi sama seperti tadi, kalau ada dua kata maka bendanya yang terakhir ini, ethnic. Divided ed nggak ada to be-nya kemarin past participle, sifat dari ethnic ini. Loyalities ini benda yang berikutnya, sifatnya nasional. Itu. Ada lagi yang salah nomor berapa? Gak ada. Kalau yang nomor 19 yang salah yang A itu karena materinya adalah pronoun yang jenis posesif, di mana pronoun posesif kan ada dua, yang posesif adjektif harus diikuti benda, yang my, your, dan posesif pronoun yang nggak boleh diikuti benda. Kalau hers itu kan termasuk posesif pronoun yang golongannya mine, yours, itu nggak boleh ada benda setelahnya. Dan kalau kita lihat di situ ada anti-slavery novel, itu kan benda, maka ya nggak boleh pakai yang hers, harusnya pakai yang biasa, yang her. Itu. Kalau 20 itu materinya paralel lagi, itu kan sebelumnya simple, ada kata and, penghubung, berarti kiri kanan harus sama. Sebelah kiri itu kan pakai kata sifat bermakna paling. Kalau paling itu pakai est belakangnya. Tapi setelah n itu kan simpelnya itu nggak pakai est. Itu kata sifat yang masih basic, masih standar. Harusnya dibikin sama. Harusnya simple. Ada est-nya juga. Itu nomor 16 sampai nomor 20. Oke, untuk Miss Lirisa itu bisa ngikutin ya, Miss. Sekarang kita me, apa, membahas yang nomor 21 sampai dengan nomor 25. Udah dikerjakan Miss Lirisa? 16 sampai Sudah. 2 ya. Oke, sekarang 21 sampai 25. 21 yang salah itu yang C, rich. 22 yang salah itu yang A, usual. 23 establish yang A. 24 Mister, ya. izin nanya, Ah, tadi yang ini meet-nya direkam ya, Mister? iya ini direkam. Direkam. Oh ya, makasih, Mister. Ya, Mister, 22 maaf, ya, boleh diulang dari nomor 22? 22 oke. Dari 20 ada satu aja ya. 21 Oh, yang salah itu C. 22 yang salah itu A. 23 yang salah A. 24 yang C. 25 yang salah delta. Nah, ini yang salah yang mana dari Miss Lirisa? 20, 21 sampai 25. 24. 24. Kalau 24 ini kan yang disalahkan adalah kata kerjanya. Untuk kalimat itu dimulai dari koma. Jadi yang depan itu cuma keterangan. According itu kan kata preposisi itu kayak in, at, on. Itu di garis bawah memang ada Iya, preposisi nggak salah according sih. to. Gak Cuma salah. bingung dua pilihan. On, iya iya. Yang mana sama mana? Dua pilihan yang mana, Miss? Ya, jadi yang according to itu Jadi preposisi. harusnya disappear ya, pakai Gimana, Sir? S. Iya, disappears. Harusnya dikasih S. Pokoknya kalau yang disalahkan kata kerja itu enggak jauh-jauh dari penggunaan verb 1 S, sama penggunaan to be verb ing, to be verb 3, dan juga penggunaan have has verb 3. Pasti kalau kata kerja yang disalahkan gitu-gitu aja. Maka kita harus dicek dulu subjeknya itu jumlahnya berapa. Kalau subjek di sini kan a significant part,
signifikan itu kata sifat menjelaskan part. Nah, jadi kan subjek pasti kayak gitu terus. Jumlahnya pasti 2 kata. Kita harus fokus ke yang terakhir aja, yang part itu. Kalau yang Disappears. 23 itu yang salah A, yang harusnya established. Iya, yang salah yang A Kalau itu yang 22 harusnya yang usually. iya, yang A, yang dua-dua usually. Itu Kalau kan yang 21 reach-nya harusnya pakai ed. iya, reach-nya harus ed. Ya, pokoknya yang bergaris bawah itu pasti ada hubungan dengan sebelum atau setelahnya kata itu. Nah, silakan ada lagi yang ditanyakan, Miss Jaiza. Nggak ada, Sir. Berarti nomor 21 sampai 25 salah berapa, Miss Jaiza? 1, Sir. 1. Kalau Mr. Amar salah berapa? Belum dihitung. Oh, belum dihitung. Oke, Miss Lirisa, ada yang ditanyakan lagi 21 sampai 25? Tadi gimana Miss yang Mister nomor 24? Ya, jadi yang nomor 24 ini kan kita fokus ke kalimatnya dulu. Jadi kalimatnya itu dimulai dari koma ini. Yang jadi kata kerja itu pasti setelahnya subjek. Nah, cara mencarinya tinggal kita cari subjeknya dulu, yaitu a significant part. Nah, kalau di dalamnya subjek itu ada yang di garis bawah, maka yang di garis bawah itu biasanya sih kata sifat. Jadi kan subjeknya itu part ini. Nah, ini sebelumnya harus kata sifat karena kata yang menjadi temannya kata benda atau subjek itu kan memang harus kata sifat. Kalau nggak tahu artinya ya tinggal dilihat akhiran katanya. Ini ada nt itu kemarin kan memang kata sifat. Jadi ini nggak ada masalah. Dan kata kerjanya kita ke belakang. Ini ada of forest acreage. Ini hanya sebagai keterangan. Terus ada kata baru ya sudah jelas itu adalah kata kerja karena memang urutannya seperti itu. Kalau year Oh ini iya. kan kata benda. Ini objeknya. Sebelumnya ada each itu kan untuk penanda benda tunggal. Year-nya udah tunggal. Oke, itu 21 sampai 25. Ada lagi yang ditanyakan? Gak ada. Terus 26 sampai dengan 30. 26 yang salah itu adalah C, or. 27 yang salah itu A. 28 yang salah adalah A. 29 Bravo. 30 yang salah itu C. Nah, silakan ada yang ditanyakan. 29 tadi apa? Sir, 29 itu Bravo. oh bukan C ya. Search yang tadi 25 apa? 25 Delta. 25 Delta. Kalau 25 itu kan ada D ya. D itu kan pengetahuan kita materinya pronoun. Pronoun itu ada yang subjek I, you, we, they. Kok D itu Oh, kok berarti di them. belakang? Harusnya them. Karena posisi pronoun di belakang kan namanya objek. Jadi kita harus menggunakan pronoun yang jenis objek. Objek itu enggak ada they, adanya them, us. Kalau yang nomor 25 itu yang float berarti ngikutnya yang di earth crust. Iya, kalau yang 25 yang float ini kan kalimat kedua karena ada which ya. Itu which. Jadi which ini penghubung untuk menghubungkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Dan kalau kalimat yang kedua itu bisa setelahnya langsung subjek dan predikat, bisa juga langsung ke predikat. Jadi kalau ada kalimat yang diawali oleh penghubung dulu seperti which atau 5W1H itu adalah anak kalimat namanya. Cara membuatnya kan kemarin bisa ada subjeknya, bisa tidak. Jadi karena di sini langsung float, ini adalah kata kerja, ini verb nomor 1. Menjelaskan plates ini.
Jadi ini kalimat kedua, Sir. Tuh. Floatnya ini verb 1. Kan rumus verb 1 ada. Kalau nama materinya itu namanya adjective clause. Karena which itu kan artinya yang. Pledge yang. Gitu. Oke, ada lagi yang 26 sampai 30. Yang mana? Kalau Nomor 26 itu yang A. 29. Ya dari Miss Liris saja urutan. 29 tadi jawabannya itu Bravo, bukan C ya? bukan. Itu kan Hmm, kalimat yang nomor 29 kan ada dua. Taunya karena ada penghubung that di situ. Tinggal kita analisa kalimat pertama ed itu verb nomor 2 nggak ada masalah. Tinggal kita lihat kalimat yang kedua setelah that itu. Subjeknya itu good health. Kata kerjanya adalah was dependently on. Dependently nggak ada dependently, adanya dependent. Itu kan kata kerja. Depending on, gitu kan? Apa ada kata kerja yang dikasih oh ya, ly itu kan nggak ada. ngerti. Jadi ini tricky, maksudnya Ya. ini kata kerjanya dikasih ly, padahal kalau kita tahu kata kerja nggak ada yang dikasih ly kan. Kayak good apa itu? Goli, masa goli. Jadi dependent itu kata kerja dan kata kerja nggak bisa di ly kan, harusnya kan dijadikan ing bisa atau dijadikan verb nomor 3 juga bisa karena sebelumnya ada to be itu was. Kalau balance itu kata berakhiran nce itu namanya benda karena benda ini berada setelah in at on itu namanya objeknya preposisi agar on-nya itu jadi keterangan. Kalau on diikuti benda the balance. Ada the-nya juga itu kan. Kalau fluids itu ada S-nya benda. Sebelumnya ada for-nya menunjukkan bendanya lebih dari satu. Terus selanjutnya Mr. Amar. Nah, berapa, Sir? Yang nomor 26 itu A bukan, Sir? Yang nomor 26 yang salah itu yang C itu, Sir. Oh, iya iya ya. Itu kan sebelumnya or ada both. Both itu kan tadi kan seperti yang materi sebelumnya itu. Both itu materi Kalau pair conjunction. berarti one claim berarti bisa pakai S. Iya, karena itu kan kalimatnya ada dua. Kalimat yang nomor 1 itu yang setelah koma. Yang biasa itu subjek dan predikat. Kalau kalimat kedua itu yang berada di depan dengan penghubung as itu. As itu kan sama dengan when. One itu kan artinya seseorang. Ya kan? Oh, iya iya ya. One itu seseorang. Karena subjeknya nggak ada S-nya, berarti verb satunya kan harus ada kemarin. Ya kan? Selalu berbanding Berarti nggak terbalik. mesti someone atau somebody. Berarti kalau pakai one boleh. Boleh. Iya. Hmm. Itu kalau di situ mungkin maknanya bukan apa namanya seseorang ya, mungkin itu sesuatu hal yang lain gitu. Karena kan yang dibahas itu tentang air kan, tentang udara. Tapi one itu ya maksudnya itu mengacu ke orang atau mengacu ke benda karena posisinya memang setelah penghubung kan diikuti subjek itu. Terus Miss Jaiza yang mana yang salah? Nomor 26, Sir. 26 ya itu tadi kan. Yang dijawab yang mana? Yang E, A. Kalau A ini ya climbs verb 1. Pokoknya kalau membahas verb itu pasti hubungannya paling kalau nggak verb 1, verb 1 S, verb ing, verb 3 cuma gitu-gitu aja. Subjek pasti hubungnya dengan kata kerja, tinggal dicocokkan mau pakai jenis kata kerja yang mana. Oke, ada lagi Miss Lirisa nomor berapa? Udah. Oke ya, Mr. Amar nggak ada pertanyaan lagi. Sebenarnya topiknya bukan ini sih, ada yang lain. Iya, boleh juga sih. Kalau apa kan ada yang namanya apa sih kayak Indonesian food itu kenapa harus pakai N? Itu kan eh,
tergolong kata sifat ya. Jadi kalau kata sifat kan ada jenis-jenisnya. Ada kata sifat yang jenis warna, jenis nationality. Dan kalau untuk yang jenis nationality memang cara eh, apa itu? Cara pembuatannya ada yang berakhiran en, ada juga yang nggak berakhiran en, itu sudah ada daftarnya sendiri, Sir. Jadi kayak Indonesian, Russian, gitu kan, Australian. Ada juga yang berakhiran se, itu kayak Japanese, gitu kan, Chinese. Oh, berarti sama aja ya? Sama aja, itu satu kelas dengan nationality namanya. Itu kata sifat, tapi kata sifat kepemilikan untuk sebuah negara gitu. Jadi sifat itu mensifati bendanya, nanti benda apa nih, misalkan makanan, berarti makanan itu miliknya negara Indonesia itu. Chinese food, gak bisa China food, China kan negara, dia benda kan, masa benda menjelaskan benda, harusnya kan sifat menjelaskan benda. Nah kalau sifat yang nationality itu yang Chinese, Japanese, Australian gitu. Sama satu lagi kan misalkan misalkan ada klub, anggap aja klub sepak bola, misalkan namanya Chelsea. Kan Iya. Chelsea kan subjeknya kan Chelsea kan satu klubnya, jumlah klubnya. Ya, Tapi kenapa kalau di jurnalis luar negeri itu pakainya R gitu? Berarti kan majemuk. Nah, itu iya. gimana? Ya kalau kata benda kan ada jenis-jenis ya, ada dari sisi apa namanya, eh, jenis kelamin itu kan, terus ada kolektif non namanya itu misal. Jadi kumpulan dari di dalamnya itu pasti ada orang banyak itu. Jadi walaupun di situ nggak ada S-nya karena itu termasuk kolektif, ya itu dihitungnya jamak. Kolektif itu kan gabungan dari beberapa orang di dalamnya itu. Itu namanya kolektif nom, grup grup orang gitu. Hmm, Komite itu kan di dalamnya ada banyak orang kan, namanya grup. berarti itu kayak sama aja kayak nama perusahaan doang ya? Iya kayak nama perusahaan, kolektif non gitu. Jadi ya memang seperti itu, grup of non. Jadi kayak hewan kan ada grupnya itu kayak flock, ya kan, kawanan gitu. Jadi pakainya ya itu dihitungnya jamak karena di dalamnya itu memang banyak 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 isinya gitu. Itu namanya kolektif nonser, dan itu ada daftarnya sendiri, jadi harus hafalan juga apa yang jenis kolektif noun apa saja gitu. Terus apa lagi Sir? Itu ya, itu hafalan Sir. Oke, terus selanjutnya yang lain nomor 27 ya sampai nomor 40 aja langsung. 27 ini yang salah adalah A, 28 A. Udah tadi, udah ding. 31. Jadi 31 itu yang salah. Nah, ini sebentar lagi kan less than 1 minute. Nanti tinggal masuk aja ya untuk menyelesaikan 31 sampai 40. Jadi 31 itu yang salah adalah C. 32 C. 33